Ana afsahuman nalpoqa bidod, kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling fasih, yang paling bagus ketika mengucapkan lafaz bod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita hari ini bisa bertemu kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Semoga apa yang hari ini akan kita pelajari semoga menambah khazanah keilmuan kita, menambah bacaan baik kita. Bapak Ibu, ayah bunda, sahabat sakinah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menambah dua huruf. Dua huruf ini agak lumayan beda dengan huruf-huruf yang lain. Kita butuh perjuangan lebih. Ya, yang pertama ini namanya fo. Nah, kalau di masa kecil kita, ini pengucapannya diminta untuk bibir mencucu. So, so, so. Nah, kita sekarang belajar bagaimana mengucapkan suara seperti itu, hanya saja tanpa diikuti dengan mencucunya bibir. Jadi bibir tetap biasa, tapi suaranya menghasilkan seperti itu. So, so, so. Nah, di sini pengucapannya kita harus, bahasa Maduranya kita harus komo, harus mulut ini terasa full. So, so, so. Nah, pengucapannya hampir sama seperti sa, 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 sa. Hanya saja diganti o. So, so, so. Nah, insya Allah ini mudah sekali. Di sini ada satu sifat yang dimiliki oleh so yang sangat terkenal, yaitu as-sofir. As-sofir ini adalah sifatnya seperti kita sedang bersiul. Seperti itu. So, so. Nah, kita belajar so, 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 so. Nah, seperti itu. Yang kedua, hurufnya ini pengucapannya hampir sama. Bibir juga sama full, pengucapannya bulat, tidak boleh ada desis. Mo, mo, mo. Tidak boleh zo, zo. Cara pengucapannya bagaimana? Nah, di sini tempatnya adalah tepi lidah. Nah, kalau kita julurkan lidah kita, nah tempatnya ada di sini atau di sini. Jadi pengucapannya boleh tepi lidah kita tempelkan dengan geraham kanan, atau tepi lidah kiri boleh kita tempelkan ke lidah kiri. Contohnya kalau menempel di tepi lidah kanan, menempel di geraham kanan. Bo, bo, bo. Nah, seperti itu. Atau tepi lidah bagian kiri kita tempelkan dengan gigi geraham. Ayo kita praktekkan, kita rasakan dulu. Bo, bo, bo. Tapi boleh juga kedua-duanya, tepi lidah kanan dan tepi lidah kiri bareng kita tempelkan di geraham. Bo, bo, bo. Seperti itu. Ini ada huruf ini, huruf istimewa sekali. Huruf ini oleh Rasulullah SAW pernah disabdakan. Ana afsahuman nalpoqa bidod, kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling fasih, yang paling bagus ketika mengucapkan lafaz bod. Nah, jadi ini pengucapannya harus bulat. Bo, bo. Tidak boleh zo, zo. Oke, kita ulangi lagi. So, bo. Nah, kita kepada ananda, kepada putra putri, kepada murid, maka ini harus dimantapkan dulu sebelum anak-anak putra putri kita ajak lanjut ke bawah. Karena ketika mengucapkan satu-satu ini masih terasa sulit, maka apalagi kita ajak ke bawah. Ya, pengucapannya tetap pelan-pelan seperti biasa, satu-satu. So, bo, so, bo.
kita ucapkan gandeng, agak pelan tapi pengucapannya. Sobo, 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 sobosha. Hati-hati, ini pengucapannya tebel. Anginnya banyak yang keluar. Sobosha, anginnya ini memenuhi mulut kita, rongga mulut kita full. Sobosha, boroba, ya jangan terlalu cepat. Sobaro, lagi. Sobaro, jangan be. Sobero, tidak boleh. Dibuka mulutnya semuanya. Sobaro, haboro, hati-hati. Ha ada desisnya. Nah, pengucapannya haboro, dokhosha. Hati-hati jangan sampai panjang. Dokhosha, jangan. Dokhosha. Pelan-pelan pengucapannya yang bagus, jangan sampai ada yang panjang. Tasobo, nah, lagi. Tasobo, rosoda, rosoda, sahabo, rozasa. Hati-hati, za ini seperti huruf Z. Za, jangan sampai sa. Biar tidak sama dengan yang berikutnya ini. Rozasa, lagi. Rozasa, syasobo, syasobo. Nah, ketika Ananda sudah lancar, boleh kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Tapi andai kata ini belum lancar, maka boleh kita ulang-ulangi lagi di materi ini. Atau kita ucapkan, Ananda suruh mencari mana huruf ba. Nah, ditunjuk sambil diucapkan. Itu melatih supaya Ananda ini ingat bahwa huruf itu ba, cara pengucapannya seperti itu. Boleh. Ayo nak, mana huruf sya? Ditunjuk sambil diucapkan. Contohnya, nak, mana huruf sya? Ananda menunjuk dan mengucapkan sya. Mana huruf so? So. Mana huruf ha? Ha. Mana huruf da? Da. Mana huruf ro? Ro. Seperti itu. Jadi tetap kita setiap hari harus banyak-banyak mengulang-ulang. Jadi usahakan setiap hari itu tetap harus ada waktu untuk mengaji. Dalam mengaji itu tidak hanya menambah materi, tapi juga mengulang materi. Andai kata kita punya waktu 30 menit seumpama. Waktu antara maghrib dan isya. Ini waktu yang sangat bagus, yang sangat mulia, yang sangat mahal. Usahakan untuk hal-hal yang bagus. Jangan sampai disia-siakan ini. Salah satunya yaitu mengajar putra-putri kita dengan Al-Quran. Jadi dalam 30 menit kita bagi. 10 menit pertama kita mengulangi materi-materi sebelumnya. Huruf-huruf sebelumnya. Kita ingatkan kembali putra-putri supaya memang benar-benar nancep materi yang sudah kita berikan yang kemarin-kemarin. Setelah itu bagus, baru kita boleh menambah materi selanjutnya. Ketika kok ada beberapa huruf yang belum bagus, maka jangan menambah materi. Kita sarankan untuk mengulang kembali. Karena apalah artinya kita menambah jikalau materi yang sudah kita sampaikan ternyata belum masuk dengan bagus. Seperti itu. Itu saran kami. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, sisihkan waktu sesibuk apapun kita sebagai orang tua, sisihkan waktu untuk bersama anak-anak, lebih-lebih bersama mengulangi ngajinya. Jangan lupa tanyakan kepada putra-putri kita, tadi sekolahnya bagaimana nak? Tadi pelajarannya apa? Ada nggak yang susah? Bisa dibantu. Itu salah satu dari upaya kita mencetak generasi-generasi masa depan yang lebih baik daripada generasi kita. Andai kata kita menjadi orang tua ternyata saya itu dulu sekolahnya juga pas-pasan. SD ya enggak pinter-pinter amat, SMP, SMA banyak nakalnya seumpama. Setidaknya putra-putri kita ini ketika kita menginginkan mereka lebih baik, tidak hanya menyuruh. Jadi maghrib kita usahakan, ayo nak kita ke musola.
Ayo nak, kita ke ruang tamu. Ayo belajar, mana tadi pelajarannya yang sulit. Kita temani. Kita ajari kalau kita bisa. Andai kata kita tidak bisa, kita temani. Bukan cuman kita menyuruh, memerintah, tapi kita tinggalkan. Atau kita menyuruh, memerintah, kita ada di sampingnya, tapi kita sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan TV, sibuk dengan HP, sibuk dengan pekerjaan kita di kantor yang hari ini belum selesai. Tinggalkan dulu. Sisakan. Karena waktu kita bersama putra-putri kita ini semakin mereka besar akan semakin terbatas. Jadi jangan disia-siakan. Jangan sampai nanti kita di masa mereka sudah SMP, SMA, kuliah, berkeluarga, yang mereka waktunya sudah enggak banyak untuk kita, ternyata kita merindukan. Nah, jangan sampai. Jadi mumpung Ananda masih kecil, waktunya masih banyak bagi kita, ayo kita curahkan waktu kita untuk Ananda, untuk putra-putri kita. Semoga di masa depan mereka menjadi anak yang membanggakan, anak yang hebat, anak yang bisa membuat kita ini tersenyum di dunia dan akhirat. Oke, baiklah Bapak Ibu Ayah Bunda, kita ulangi 2 saja. Ayo kita bersama-sama 2, 3. So, bo, so, bo, so, bo. Agak cepat. Sobo, sobo, sobo. Mungkin cukup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kita harapkan sebelum kita mengajari anak-anak, kita punya waktu untuk belajar dahulu. Supaya ketika ada anak salah, kesalahan itu bisa kita benahi. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.